اهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Benar terakhir wali hakim ya. Jadi wali hakim itu bertahkim. Seorang perempuan yang pengen ngangkat seorang wali hakim, dia bertahkim dengan bagaimana akad ijab kabulnya. Maka seorang perempuan bilang, saya bertahkim mengangkat engkau sebagai wali hakim untuk menikahkan saya kepada calon tunangan saya, calon suami saya, sebutkan namanya Fulan bin Fulan dengan mas kawin 5 gram misalnya. Maka orang yang menerima tahkim tadi bilang, saya terima tahkimnya. Itu begitu ya. Harus seperti caranya. Kalau yang kemarin yang taukil beda ya. Kalau taukil, si walinya bilang, saya wakilkan perwalian saya kepada engkau untuk menikahkan putri saya, sebutin namanya, kepada calon suaminya dengan mas kawin misalnya 2 gram. Nah, orang yang terima taukil bilang, saya terima taukilnya atau saya terima wakalahnya. Selesai sudah. Nah, kemarin keterangannya kalau yang wakalah, yang taukil tuh orang yang mewakilkan nggak perlu keluar dari tempat majlis akad nikah, nggak perlu mingsar, nggak perlu keluar, nggak perlu, karena sah hukumnya pernikahan dihadiri oleh orang yang telah mewakilkan, dia punya perwaliannya, sah hukumnya. Tapi kalau perempuan bertahkim, ada seorang perempuan, contohnya misalnya yang hubungan bapaknya dulu sebagai anak hasil dari perzinahan, kan begitu ya. Kan kalau perempuan itu jadi masalah. Pas dari akad nikah sampai lahir ini anak tidak mencapai 6 bulan 2 detik, maka berarti jika anak perempuan kan butuh wali. Karena itu bukan bapaknya dan tidak bisa dinisbahkan bintinya kepada si bapak tadi, maka ini anak perempuan bila sudah dewasa kemudian pengen nikah, wajib dia bertahkim dan tidak sah bila memaksakan si bapaknya, bukan bapaknya itu, untuk menikahkan anak perempuan. Tidak sah hukumnya. Jadi ini anak perempuan wajib bertahkim kepada siapapun dari orang-orang yang ada di lingkungannya, atau guru agamanya, atau kepada penghulu misalnya. Boleh, silahkan tuh. Jadi nggak bisa bapaknya maksain diri. Enggak, ini kan air mani saya. Iya, memang air mani Anda. Tetapi jangan lupa, dalam hukum agama itu air mani terbagi 2. Ada air mani yang hasil pernikahan, ada air mani yang hasil perzinahan. Konsekuensi hukumnya pada madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila ini air mani daripada hasil perzinahan tadi itu, dari akad nikah sampai lahir ini anak wajib mencapai 6 bulan 2 detik. Bila tidak mencapai, maka itu anak laki perempuan tidak bisa dinisbahkan kepada Anda. Perlu diketahui begitu. Jadi jangan sengke juga tetap dia nikahin, maka pernikahan dihukumkan sadaq. Nggak sah hukumnya, tidak sah pernikahan itu selama-lamanya ini anak berzina terus sampai dia punya anak, nanti anaknya zina lagi terus, nggak habis gitu. Jadi jangan sampai kekeh gitu setiap terhadap kesalahan atau perbuatan yang agama larang, jangan kekeh. Dan juga harus fair, harus mengakui. Ada punya anak murid, dia fair bahwa dirinya ini bukan bapaknya, bukan, karena ini anak hasil apa? Perzinahan. Bilang dengan aneh, gimana San? Itu mesti bilang apa ya, calon
Sampai calon itu anak perempuan, kan mesti bilang terus terang deh. Pas lagi dilamar di hadapan keluarganya, langsung dia bilang, maafkan saya, ini bukan anak perempuan saya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini adalah hasil perzinahan dulu saya dengan istri saya ini, dan lahirnya kurang mencapai 6 bulan 2 detik. Langsung terima, keluarganya nggak masalah, nggak jadi apa-apa, nggak bakal, malah bersyukur nih, keluarga perempuan bersyukur. Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Jadi kami mengetahui, diurus langsung ke penghulunya. Ada report, ada laporan ke penghulu, ke kawal, tuh begitu keadaannya tuh. Yang pada akhirnya menunjuk saya sebagai wali hakimnya tuh. Saya bilang begitu, ini makanya untuk menjaga apa? Untuk menjaga kesahan daripada pernikahan itu anak. Kalau dipaksakan juga, maka pernikahan dihukumkan tidak sah. Jadi ente kalau bisa yang ngerti itu yang ada di masalah akad nikah, atau sebelum langsung akad nikah, itu yang mesti yang ngerti, yang mulai ngerti, dia paham tuh di situ adanya tuh. Misalnya laki perempuan kumpul, ente bilang, maafin jangan ada perempuan di sini. Di gedung, misalnya gedung, bisa dikondisikan, bisa di gedung. Ada kan berkaitan di gedung menikahkan anak-anak itu, anda punya murid jamaah atau di gedung. Anda bilang ya kondisikan, nanti tolong dikondisikan, minta apa ya, IO namanya, apa IO-nya tuh, IO, tahu nggak IO ya, tahu IO yang apa, yang ngurusin apa? Apa namanya sih IO? Apa event organization? Iya, event organizer. Kita tak susah nggak tahu gitu. Iya, event organizer ya. Yang ngurusin bilang tuh nanti sama IO-nya, tolong nanti kasih tahu dari pihak perempuan lagi, nanti tolong perempuan semuanya ada di mana? Di luar gedung ini. Dipersiapkan tempatnya bagus, yang nyaman untuk mereka perempuan semua tuh. Persiapkan tuh, banyak dipersiapkan. Jadi pas akad nikah yang ada cuma apa? Laki-laki doang deh. Lagi baca Quran, lagi apa yang biasa, bisa juga duduknya. Tapi pas hubungan akad nikah keluar semua perempuan. Sampai yang perempuan nggak ada di situ semua. Semua laki-laki semua tuh. Bisa dikondisikan kayak begitu, luar biasa tuh. Yang penting pihak laki, pihak perempuan mau apa? Mau agama atur. Jangan sebaliknya, jangan agama diatur, jangan. Agama yang ngatur, bukan agama yang apa? Yang diatur. Guru hanya menyampaikan, itu perihal hukum agama. Guru menyampaikan. Jangan sampai si guru yang diatur pada hukum agama, jangan. Nggak bisa. Jadi harus si guru yang ngatur lewat hukum agama. Begini hukum agama. Nah, agama yang mengatur, kita harus sampai ada ada. Langsung kondisikan, bilang ke IO nanti pas lagi akad nikah, tolong diinformasikan ke semua jamaah perempuan atau yang bawa perempuan itu semua untuk keluar. Saat ibunya gimana? Tetap ibunya kan ibunya apa? Ibunya perempuan. Masa ibunya bencong? Ibunya kan perempuan. Ibu lagi kan perempuan. Pokoknya perempuan sampai aja. Mau ibu laki, mau ibu dan perempuan, ini perempuan semua. Keluar udah, jadi nggak ada urusan. Sanjay nggak mau. Kalau nggak mau tembak. Ya mesti mau diatur agama. Kamu sama nggak mau diatur keluar sebentar doang. Tujuannya apa? Tujuannya biar apa? Biar sah itu hukum agama di situ. Kalau kan nggak ada nyampur. Ini si ibunya perempuan sama ibunya laki-laki di situ duduk ya bersanding. Allah gitu lihatin. Oh yang udah-udah gimana Ustaz? Iya, yang udah belum tahu nggak masalah. Kalau pengen nikah nggak apa-apa, diulang nggak apa-apa. Cuma nggak masalah yang belum tahu nggak masalah. Diulang lagi boleh nggak boleh silahkan. Kan nggak tahu dulunya gitu ya. Allah maafin, yakin Allah maafin. Nah, yang udah tahu sekarang jangan diulang lagi kan. Mesti seperti itu ibadah tuh. Ibadah munakahan urusan nikah seperti itu. Jadi yang belum kita tahu Allah maafin. Dulu kita nggak tahu begitu, Allah maafin. Karena udah tahu. Yang udah tahu sekarang harus apa? Ada perubahan di situ. Kudu ada perubahan. Kalau nggak bisa nanti akhirnya hal-hal yang sifatnya bukan hukum syarak akhirnya jadi turun temurun akhirnya tuh diikuti kesalahan diikuti pada akhirnya. Kalau sekarang kita nggak bilangin. Bilangnya gimana tuh yang bilangnya biar bijak kita pada hukum agama ini seperti ini hukumnya. Jadi harus laki-laki perempuan dipisah dalam majelis akad nikah harus seperti itu ya, karena ini berkaitan dengan saksi nikah. Saksi nikah itu adalah tidak diperbolehkan yang fasik. Berkumpul laki perempuan pada hukum agama adalah satu kemungkaran.
berkumpul laki perempuan dalam sebuah majlis adalah satu kemungkaran. Dan si saksi bila tidak ingkar dengan kemungkaran tadi, maka saksi dihukumkan fasik. Pernikahan dengan saksi yang fasik dihukumkan dasar. Kita bilang pelan-pelan seperti itu. Oh begitu, iya. Perkumpulan laki perempuan di sebuah majlis di musola, maka kan dipakai niat nih, ada nih. Pakai tirai, pakai hijab tuh perempuan laki nggak boleh digabung jadi mungkar, nggak boleh tuh. Kita pakai hijab. Kalau saksi tidak ingkar dengan itu kemungkaran, saksinya dihukumkan fasik. Saksi yang fasik dihukumkan pernikahan tidak sah. Tapi gimana ini ibu perempuan pengen hadir, iya hadir nanti udah kelar akad nikah silahkan datang, boleh nggak masalah tuh. Udah kelar akad nikah udah rapi segala macamnya, pengen sukupan boleh nggak? Boleh sukupan. Jadi acara itu ikunya kita kondisiin pas lupa akad nikah doang, bukan nggak boleh dia di situ, bukan nggak boleh, silahkan ntar ikunya makanya bilangin, informasikan, dikondisikan demikian. Bisa insya Allah. Saya berkali-kali buat itu mengadakan akad nikah di gedung besar, tapi bisa seperti itu dikondisikan, ikunya diinformasikan, akhirnya dikondisikan lagi perempuan dipisah pada waktu akad nikah. Kan yang nggak bisa emang nggak mau diatur dalam hukum agama, akhirnya nggak bisa dipisahin. Emang nggak mau diatur, dan ini hukum sendiri doang. Hukum Allah di atas segala hukum manusia. Anda sering bilang, ente aja bikin KTP, ente aja bikin SIM, ente aja punya STNK motor, mobil. Kalau mau jangan pakai STNK motor, mobil, udah bawa aja motor dengan STNK-nya. Jangan bikin SIM, nggak usah KTP, itu hukum manusia kan begitu. Masa kita kan harus taat dengan hukum pemerintah. Hukum apa lagi? Hukum Allah. Kita harus taat tuh. Jangan hukum manusia doang, teman-teman hukum Allah kita nggak mau taat. Hukum manusia pemerintah taat. Bikin KTP, bikin SIM, punya motor harus punya STNK, mobil harus punya STNK, ada BPKB-nya kan begitu. Nikah aja ada salat itunya. Salat nikah kan begitu. Ada salat nikahnya, ada kesembarangan tuh. Apalagi ini hukum Allah berlaku dunia akhirat. Gimana kita tahu nanti kalau kita melanggar? Nanti pas sudah berperang karena hukum Allah baru tahu. Ya Allah, ternyata hukum engkau benar. Oh, mengerikan hukum Allah itu. Satu masalah kita ada urusan nanti di akhirat di hadapan Allah, itu Allah dudukin selama 500 tahun. Satu masalah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita ada masalah nih. Allah, makhluk Allah yang lainnya, Allah dudukin kita, Allah sidang selama 500 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Bumi itu aja udah itu. Satu masalah tuh. Ini ada masalah nih, tanah sama tetangga nih. Tetangga bilang tanah dia. Ente tahu nih tanah ente. Udah ke BPN deh namanya. Udah ke BPN, udah ukurnya tanah ente bener. Tetangga tetap nyolot. Tanah gue dari engkau gue patoknya di sini. Ente bilang ente ngalah, udah ambil deh, tak urusan di akhirat tuh mengerikan kayak begitu tuh. Kan yang diambil bukan sejagal, bukan semeter kedua, 7 lapis bumi ke bawah. Itu jadi masalah di hadapan Allah, didudukin oleh Allah 500 tahun. Ngeri di hadapan Allah, ngeri kita. Kayaknya orang-orang yang memang udah hatinya, otaknya udah ikut syariat Rasulullah, udah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul wa abqa. Anda punya orang tua, saya udah tanahnya diambil sama orang lain. Anda tanya, ya aku nggak malas, ngapain? Orang nanti dia ada urusan sama Allah sama aneh. Allah mengatakan tuh kalimat, nanti dia ada urusan sama Allah sama aneh nanti di hadapan Allah, kan mengerikan kayak begitu. Sejengkal diambil sama dia bukan haknya, ada urusan nanti sama di hadapan Allah, kan mengerikan kayak begitu. Kita mendingan ngalah deh udah. Kita ada sholatnya bener nih. Ya aku datang lagi dari tanah gue, ambil deh. Ambil udah. Mau kurang nggak? Ambil deh. Lebih lagi ambil deh. Ambil. Begitu baru tuh orang ngalah tuh bukannya dikalah, bukan. Orang ngalah tuh orang-orang yang menang nanti di akhirat di hadapan Allah. Ambil deh, ambil. Anda punya orang tua begitu, dia ambil tanahnya, dia nggak marah, nggak apa, senyum-senyum aja nih. Anda tanya, ayah kok begitu sih? Iya, nanti dia ada urusan ayah di hadapan Allah di hari kiamat. Allah mengerikan di hadapan Allah. Di hadapan polisi di verbal kita deg-degan. Deg-degan gitu. Di hadapan Allah. Allah mengerikan.
di hadapan Allah, dikira enak di hadapan Allah. Tuhan yang alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Maka ente yang udah tahu nih, terapin. Oh iya, akan nikah mesti jangan dicampur lagi perempuan. Kalau begitu, itu di musola kan tempat kebaikan, tapi harus diapain? Bisa lagi perempuan, nggak digabung lagi perempuan. Masjid kan tempat kebaikan, tapi kalau dipisah lagi perempuan itu hukum agama begitu. Kalau udah digabung kemungkaran. Kayak majelis maulid, kan nggak boleh diapain? Digabung lagi perempuan, digabung kemungkaran di situ haram hukumnya mutlak. Haram mutlak. Maulid ini digabung lagi perempuan, nggak ada hijabnya, haram secara mutlak. Udah, begitu aja udah. Sekalipun apa? Maulid sekalipun, digabung di mana-mana, tapi gimana? Haram tetap. Haram nggak jadi urusan, jadi halal nggak? Tetap haram. Jadi begitu ya, kita yang mulai nggak tahu, terapi itu hukum dikit-dikit, tapi harus memang jelas hukumnya. Kita bilang pelan-pelan, keluarga kita pelan-pelan. Bang, maaf nih bang, begini hukum agama, nggak boleh bang dilanggar. Oh gitu ya, pelan-pelan kita bilang jangan, bang, gue ngaji bang nih. Urusan ini mah pakai kita. Pelan-pelan bilanginnya, lembut, pelan-pelan, kasih pengertian, pelan-pelan. Sambil bawa sokam 1 dus, sambil bawa beras 1 bal. Abang gini bang, lu tumben nih, baik banget udah bawain sokam, bawain beras, bawain gula. Baru kita ngomong, maaf ya bang, nanti abang kan pernah ngangkat anak ya? Iya betul, nanti bisa abang lagi berbohong. Oh iya deh, lalu orang oleh masokam udah. Oh disokam apa itu, beras 1 bal. Jadi mesti pelan-pelan seperti itu. Nah ini begitu ya. Jadi wali hakim itu demikian. Wali hakim si perempuan bertahkim kepada itu wali hakim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عنادة الصحب والحمد لله في القدر والتنهي وجه bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.